Teman-teman, seringkali kita keliru di dalam menilai atau mempersepsi seseorang. Misalnya, seseorang yang berpenampilan menggunakan peci, baju berwarna putih. Kita anggap dia adalah seorang ustadz yang baik hati, sehingga kita percaya terhadap dirinya serta apa yang disampaikannya. Nah, namun terkadang penilaian kita tersebut justru tidak tepat. Orang yang kita nilai berbudi, baik hati dan santun justru malah berperilaku sebaliknya. Teman-teman, di dalam keseharian kita tidak bisa kita pungkiri bahwa kognisi kita itu memiliki potensi menjadi sumber kesalahan di dalam penilaian. Nah, ilustrasi tadi akan membawa kita pada topik pembahasan mengenai kognisi sosial pada bagian kedua, yaitu membahas mengenai heuristik atau jalan pintas mental dan sumber-sumber kesalahan di dalam kognisi sosial. Faktanya, individu harus melakukan penilaian dan menarik kesimpulan mengenai berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupannya setiap waktu, meskipun informasi yang dimiliki itu terbatas. Nah, teman-teman, untungnya kita memiliki yang kita sebut sebagai proses heuristik, yakni sebuah jalan pintas mental yang dapat membantu kita untuk menyederhanakan suatu masalah. Heuristik didefinisikan sebagai sebuah aturan atau strategi atau prosedur sederhana di dalam mengambil keputusan atau menarik kesimpulan tanpa usaha yang berarti. Heuristik dilakukan dengan dua cara, yakni representativeness heuristik atau keterwakilan, yakni menilai sesuatu berdasarkan kemiripan. Nah, strategi pengambilan keputusan ini berdasarkan sejauh mana stimulus atau peristiwa itu memiliki kemiripan. Misalnya, orang umumnya menilai orang yang memakai jas dan dasi dianggap sebagai sosok atau orang yang bekerja di perusahaan yang memiliki posisi yang tinggi, sebagai contoh misalnya direktur. Bentuk heuristik yang kedua yakni available heuristik atau ketersediaan, yakni strategi pengambilan keputusan berdasarkan seberapa mudah informasi dapat dimunculkan di dalam pikiran. Semakin mudah suatu informasi masuk ke dalam pikiran, maka semakin besar juga pengaruhnya terhadap penilaian atau keputusan yang akan diambil. Sebagai contoh, kenapa kita lebih memandang perempuan itu sebagai sosok ibu rumah tangga dibanding sebagai sosok perempuan karir? Ini bisa terjadi karena informasi yang banyak kita terima dari media massa lebih banyak memframing perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas domestik dibandingkan memframing sebagai perempuan karir yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan sesuai dengan profesionalismenya. Dalam memahami orang lain dan dunia sosial, di dalam kognisi kita terdapat banyak kecenderungan yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Mari kita bahas satu persatu sumber-sumber kesalahan dalam kognisi sosial kita. Yang pertama adalah bias negativitas. Bias negativitas mengacu pada fakta-fakta bahwa kita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi yang sifatnya negatif dibandingkan dengan informasi yang sifatnya positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang sifatnya negatif akan lebih menonjol di dalam ingatan kita dibandingkan dengan informasi yang sifatnya positif. Satu informasi yang negatif akan memberikan pengaruh yang lebih kuat pada memori kita.
Sebagai contoh, misalnya ketika kita sedang tertarik pada seseorang, misalnya kita memperoleh informasi bahwa seseorang tersebut menyenangkan, orangnya baik, pintar, ramah, sangat menarik secara fisik, dan seterusnya dan seterusnya. Namun ada satu informasi negatif, yaitu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Maka informasi bahwa dia sangat sombong itulah yang kemungkinan akan melekat dalam ingatan kita. Kita menjadi membayangkan betapa orang tersebut sangat sombong, sehingga kita enggan untuk berteman. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat dipahami dalam perspektif evolusioner. Kita memiliki sensitivitas terhadap perubahan di lingkungan sekitar kita yang dianggap dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan kita. Sehingga kita memberikan respon yang cepat terhadap hal ini. Misalnya kemampuan mengenali ekspresi wajah orang lain, di mana kita lebih cepat mendeteksi ekspresi wajah yang sifatnya negatif, misalnya menunjukkan kemarahan dan permusuhan, daripada ekspresi wajah yang positif, misalnya menunjukkan keramahan. Karena dengan begitu kita akan menjadi lebih waspada terhadap musuh yang mengancam kita, sehingga kita bisa memberikan respon atau antisipasi terlebih dahulu. Dengan begitu, kemungkinan kita bertahan hidup di dalam lingkungan itu menjadi lebih besar. Yang kedua adalah bias optimistik. Bias optimistik adalah predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Bias optimistik juga bisa dimaknai dengan kecenderungan untuk sangat mempercayai hal-hal yang positif di masa depan dan tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yakin mendapatkan indeks prestasi kumulatif 4, sehingga pada saat KRS mereka akan mengambil SKS maksimal tanpa memperhitungkan berbagai kendala yang mungkin akan dialami ke depannya, mungkin sakit ataupun tugas yang banyak di tiap mata kuliah yang diambil, kemudian tugas-tugas praktikum, ataupun memperhitungkan aktivitas-aktivitas lain di luar perkuliahan. Nah, akibatnya rencana untuk mendapatkan IPK 4 pun tidak terrealisasi, hanya menjadi harapan semata. Yang ketiga adalah pemikiran counterfaktual. Counterfaktual adalah berlawanan dengan fakta yang ada. Pemikiran counterfaktual adalah kecenderungan untuk membayangkan hasil yang lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam situasi-situasi keseharian. Misalnya berpikir tentang apa yang terjadi seandainya. Bagaimana jika? Misalnya ketika kita sedang sakit flu, padahal seharusnya banyak tugas yang harus kita kerjakan, serta ada kegiatan lain yang harus kita lakukan. Maka kita akan berpikir, seandainya tidak sakit flu, maka saya bisa menyelesaikan seluruh tugas dan menghadiri kegiatan-kegiatan lain yang sudah direncanakan bersama dengan teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, terdapat dua macam pemikiran counterfaktual, yaitu yang pertama yang kita sebut sebagai upward counterfaktual, yakni berpikir dengan meninjau kembali, melibatkan bayangan mengenai kemungkinan yang lebih baik. Sebagai contoh seperti ini, seharusnya saya yang mendapatkan nilai terbaik di ujian kalau saya tidak masuk rumah sakit gara-gara kena COVID-19. Nah, cara berpikir upward counterfaktual
justru tidak mendatangkan rasa syukur, akan tetapi justru mendatangkan penyesalan. Pemikiran counterfaktual yang lain yakni downward counterfaktual, yakni jenis pemikiran yang membayangkan kemungkinan yang lebih buruk daripada yang dialami. Misalnya seperti ini. Ketika mengalami kecelakaan, namun lukanya tidak terlalu parah, meskipun kendaraan yang kita bawa rusak parah. Nah, maka kita akan membayangkan seandainya kita tidak beruntung, mungkin saja luka kita lebih parah atau terjadi hal yang lebih buruk lainnya. Cara berpikir upward counterfactual yaitu membandingkan hasil yang didapat dengan sesuatu yang lebih baik akan selalu berkaitan dengan afek ketidakpuasan. Sebaliknya, cara berpikir downward counterfactual yakni membandingkan sesuatu yang diperoleh dengan sesuatu yang kurang menyenangkan akan meningkatkan afek yang lebih positif. Kita menjadi lebih bersyukur, lebih ikhlas menerima keadaan. Selain pemikiran counterfaktual, sumber kesalahan yang ketiga yaitu pemikiran yang sifatnya magis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai manusia kita cukup rentan terhadap pemikiran-pemikiran yang bersifat magis atau magical thinking. Pemikiran magis adalah berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Nah, terdapat 3 prinsip dalam pemikiran magis ini. Yang pertama adalah hukum penularan, yang menyatakan bahwa ketika ada 2 objek bersentuhan, masing-masing memberikan miliknya dan pengaruh sentuhan tersebut lebih terasa, jauh lebih lama walaupun prosesnya telah lama berakhir. Misalnya ketika Anda berpegangan tangan dengan seseorang yang menjadi idola Anda, seolah-olah efek sentuhannya masih terasa di tangan, walaupun peristiwanya sudah cukup lama berlalu, sehingga Anda enggan untuk mandi karena takut efeknya akan hilang. Prinsip yang kedua adalah hukum kesamaan, yang menyatakan bahwa hal-hal yang saling menyerupai akan memiliki dasar ciri yang sama. Sebagai contoh, misalnya ketika terdapat banyak hidangan roti dengan berbagai macam bentuk di depan kita. Ada yang berbentuk kotak, bulat, segitiga, ada pula yang menyerupai hewan-hewan, misalnya ular, kodok, laba-laba, tikus, dan sebagainya. Kita tentu memiliki kemungkinan besar untuk mengambil roti dalam bentuk kotak, bukan yang berbentuk hewan. Ini karena meskipun yang berbentuk hewan tersebut adalah roti, namun roti dalam bentuk hewan sehingga dianggap sama atau memiliki sifat-sifat hewan, sehingga kita merasa jijik, takut untuk memakannya. Prinsip yang ketiga adalah pemikiran seseorang yang akan mempengaruhi lingkungan fisik tanpa menggunakan hukum-hukum fisika atau yang kita sebut sebagai law of physics, yakni pemikiran tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membuat peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Misalnya begini, ada seorang mahasiswa tidak siap dengan tugas dari dosennya karena belum selesai ataupun dengan alasan yang lain. Nah, pada saat itu di dalam kelas dosen berkeliling dan secara acak akan meminta satu mahasiswa untuk mengerjakan tugas di papan tulis. Nah, si mahasiswa ini justru malah berharap jangan dipilih oleh dosen tersebut.
saking kerasnya dia berharap, justru malah kemungkinan dia dipilih itu semakin tinggi, dan pada akhirnya justru mahasiswa tersebutlah yang terpilih oleh dosen tersebut untuk mengerjakan tugas di depan. Sumber kesalahan dalam kognisi kita yang terakhir adalah menekan pikiran. Pada waktu tertentu, setiap orang pernah untuk mencoba menekan pikiran-pikiran tertentu agar mencegahnya masuk dalam kesadaran. Misalnya begini, ada seorang yang sedang diet. Mungkin dia mencoba untuk menghindari berbagai pikiran tentang makanan yang lezat. Lalu ada orang yang ingin berhenti merokok. Tentu dia akan menghindari pikiran-pikiran mengenai kenikmatan merokok. Nah, hal ini disebut sebagai menekan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran tertentu memasuki alam kesadaran kita. Nah, usaha-usaha untuk menekan pikiran itu sering berhasil, namun justru terkadang menghasilkan efek yang negatif, yakni yang kita sebut sebagai efek pantulan, yaitu meningkatnya frekuensi kemunculan pemikiran-pemikiran yang tidak menyenangkan yang kita hindari tersebut. Sebagai contoh seperti ini, pada kasus seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan tugas skripsinya. Nah, mahasiswa tersebut mencoba menekan pikiran-pikiran yang menyangkut soal skripsi. Jadi, hal-hal yang menyangkut skripsi selalu ditolak dalam pikiran sadarnya. Kalau misalnya ketemu dengan dosen pembimbingnya, yang pertama disampaikan adalah, "Please Pak, jangan tanya soal progres skripsi saya." Lalu misalnya ada usaha lagi untuk tidak memunculkan pikiran tentang skripsi yang lain. Misalnya dengan membuat file skripsi disembunyikan dalam file khusus. Nah, karena penolakan mahasiswa ini tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan skripsi, maka terdapat kemungkinan muncul yang kita sebut sebagai efek pantulan. Setiap kali melihat folder skripsi di laptopnya, justru mahasiswa tersebut malah berkeringat dingin, lalu kemudian mual, serasa mau muntah. Nah, ini adalah contoh efek pantulan pada individu karena terlalu keras di dalam menekan pikiran yang tidak diinginkan muncul pada alam sadarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara afeksi dan kognisi. Mari kita bahas secara detail. Yang pertama adalah pengaruh afeksi terhadap kognisi. Pengaruh afeksi terhadap kognisi nampak pada ingatan. Ingatan berada di dalam suasana hati tertentu, sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita pelajari sebelumnya ketika berada dalam suasana hati tersebut. Ini yang kita sebut sebagai mood dependent memory. Sebagai contoh begini, informasi yang kita pelajari pada saat kita sedang dalam suasana hati yang positif itu memiliki kecenderungan untuk mudah diingat ataupun di-recall ketika dalam suasana hati yang positif juga. Sebaliknya, informasi yang kita pelajari dalam suasana yang negatif akan mudah diingat ketika kita sedang di dalam suasana hati yang negatif. Pengaruh yang selanjutnya yakni yang kita kenal sebagai mood congruent effect, yakni efek kesesuaian suasana hati, yaitu kecenderungan kita untuk menyimpan atau mengingat informasi positif ketika berada dalam suasana hati positif, dan mengingat informasi negatif ketika berada dalam suasana hati yang negatif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa suasana hati yang gembira atau yang positif dapat meningkatkan kreativitas.
ide dan asosiasi lebih banyak diaktifkan ketika seseorang dalam perasaan yang positif dibandingkan pada perasaan yang negatif.